From Honda and like mechanics and engineers since the time I was riding. Di tengah dominasi pembalap Eropa, bocah ajaib ini justru sukses memikat raksasa pelumas Jerman, Liqui Moly, untuk turun tangan memberikan dukungan sponsor penuh hingga akhir musim. Langkah Veda terbukti bukan kaleng-kaleng, meski sempat mengalami insiden high side dramatis setelah sempat memimpin balapan di sirkuit legendaris Assen. Kecepatan brutal dan kecerdasan taktisnya di atas motor Honda yang dianggap bapuk justru membuat legenda sekelas Dani Pedrosa angkat bicara pasang badan. Dominasi sang aset emas Indonesia. Wah, wah, wah. Lantas, apa fakta mengejutkan di balik insiden Assen yang menyeret nama FIM dan bagaimana Veda bersiap mengobrak-abrik sirkuit Sachsenring Jerman bersama sponsor barunya? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Drama Asin berdarah saat motor bapuk Veda Ega dipuji Dani Pedrosa dan diberi koper uang oleh sponsor dunia. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Banyak yang mengira langkah Veda akan terhenti setelah drama berdarah di sirkuit legendaris Assen. Banyak yang mengira mental bocah Indonesia ini akan runtuh setelah mencium aspal Belanda. Tapi sorry saja, industri otomotif raksasa dunia justru melihat hal yang berbeda. Mereka melihat emas murni yang siap meledak. Bagaimana mungkin seorang rookie yang baru mencicipi aspal Eropa langsung membuat raksasa pelumas asal Jerman berlutut membawa koper uang sponsor? Bagaimana bisa seorang legenda hidup sekelas Dani Pedrosa mendadak angkat bicara dan pasang badan untuk Veda? Dan kenapa rival terdekatnya di Malaysia kini mulai panik hingga pemerintah mereka harus turun tangan? Mari kita bedah secara rinci, tajam, dan mendalam satu persatu fakta-fakta gila di balik sepak terjang Veda Ega Pratama yang sedang menuju tahta tertinggi Moto3 2026. Kita mulai pembedahan pertama, sebuah sinyal positif yang membuat peta persaingan Moto3 2026 langsung berubah total. Veda Ega Pratama resmi mendapat suntikan dana dan dukungan penuh dari Liqui Moly. Mari kita buka mata kita lebar-lebar. Liqui Moly bukan nama sembarangan di dunia motorsport internasional. Ini adalah perusahaan raksasa asal Jerman yang menjadi penguasa pasar pelumas, oli mesin, dan aditif kendaraan kelas dunia. Mereka adalah sponsor utama di berbagai Grand Prix Elite, termasuk menjadi ikon di sirkuit Sachsenring, Jerman. Mereka tidak pernah berinvestasi pada pembalap yang mediocre. Fakta bahwa Liqui Moly berani mengikat kerjasama dengan Veda hingga akhir musim 2026 adalah bukti valid. Performa Veda di atas motor Honda NSF 250RW telah memikat radar industri otomotif global. Bagi seorang rookie, dukungan ini bukan cuma soal logistik, operasional tim, atau nilai profesionalitas yang melonjak. Ini adalah pengakuan dunia bahwa Veda adalah komoditas terpanas di Moto3 saat ini. Kehadiran sponsor kelas Eropa ini jelas menjadi bahan bakar mental yang membuat Veda semakin berbahaya di lintasan. Kita geser ke medan perang yang sesungguhnya, sirkuit Assen, Belanda. Tempat di mana Veda memberikan pelajaran berharga sekaligus teror nyata bagi barisan depan. Akhir pekan di Assen adalah pembuktian kualitas mental Veda. Memulai sesi latihan bebas dengan kecelakaan parah yang memaksanya merangkak dari babak kualifikasi Q1, Veda menunjukkan kelasnya. Dia tidak panik. Dengan kecerdasan taktis yang luar biasa, Veda lolos ke Q2 dan mengamankan posisi start ke-7. Saat lampu hijau menyala, tontonan magismo mulai. Veda melesat bak peluru. Menggunakan motor Honda yang di atas kertas kalah bertenaga dibanding mesin KTM atau Husqvarna, Veda melakukan manuver-manuver gila. Dari posisi ke-9, dia merangsek naik, menyalip para penguasa klasemen, hingga akhirnya memimpin jalannya balapan. Kecepatan brutal Veda di Assen membuktikan satu hal, dia punya pace juara. Namun, Moto3 adalah sarang serigala. Di lap ke-8, dalam perebutan posisi yang sangat rapat, Veda terlempar dari motor akibat insiden high side. Gagal finish? Ya. Kehilangan poin? Benar.
Tapi melihat seorang rookie asal Indonesia memimpin balapan di Asen dan mendikte jalannya lomba, itu adalah pesan peringatan bagi seluruh pembalap Eropa bahwa Veda Ega Pratama adalah aset emas Indonesia yang wajib didukung penuh oleh seluruh lini masyarakat, tanpa terkecuali. Sekarang, mari kita bedah realitas teknisnya secara jujur dan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Veda saat ini bernaung di bawah bendera Honda Tim Asia. Semua pengamat MotoGP tahu, motor Honda NSF 250 RW musim ini sedang dalam kondisi yang bisa dibilang bapuk, loyo, dan performanya berada jauh di bawah tim-tim pabrikan lain. Tapi disinilah letak magisnya seorang Veda. Meskipun dibekali motor yang kurang kompetitif, dengan kecerdasan taktis dan kecepatan brutalnya, Veda mampu memaksa motor loyo tersebut merangsek naik dan bersaing ketat di lingkaran elit pembalap depan. Mari kita bandingkan secara jujur. Lihat saja Rico Salmela. Dia menunggangi motor KTM yang jauh lebih superior. Tapi faktanya di klasemen, posisi Rico justru berada di bawah Veda. Ini menjadi bukti sahih bahwa masalahnya bukan pada motornya, melainkan bagaimana kualitas rider berbahaya itu dalam menjinakkan tunggangannya. Maka dari itu, sebuah pernyataan jujur harus ditekankan di sini. Apabila di musim depan Veda memutuskan pindah ke tim raksasa seperti KTM Ajo atau Aspar Team, bisa dipastikan potensi kemenangannya akan melonjak secara signifikan. Asalkan tidak ada polemik internal di dalam tubuh Honda sendiri dan semua pihak fokus mendukung karir Veda, bocah ajaib Indonesia ini berada di jalur yang tepat menuju tahta juara. Efek domino dari ledakan performa Veda ternyata langsung memicu kepanikan di negara tetangga, Malaysia. Rival terdekat Veda, Hakim Danish, memang baru saja mencetak sejarah besar dengan memenangi balapan di seri Ceko bersama tim Aeon Credit MT Helmets MSI. Kemenangan Danish ini langsung membuat pemerintah Malaysia tersengat. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Mohamed Taufik Johari, sampai harus turun tangan dan membuat janji bombastis. Mereka panik melihat ada bakat luar biasa dari Indonesia seperti Veda, sehingga pemerintah mereka bertekad tidak ingin hanya melahirkan satu pembalap hebat saja. Mereka ambisius ingin mencetak 10 hingga 20 pembalap sekelas Hakim Danish dan Kabil Irfan Ashar melalui program ZK Racing, SIC, dan KBS. Ini adalah perang urat syaraf yang nyata. Saat ini, Hakim Danish dan Veda Ega Pratama sedang terlibat duel maut yang sangat ketat untuk memperebutkan gelar Rookie of the Year alias debutan terbaik Moto3 2026. Akibat kesialan Veda di Asen, Danish berhasil finish ke-9 dan mencuri poin penting. Saat ini, posisi Danish tepat berada di atas Veda dengan jumlah poin yang sama persis. Persaingan ini semakin memanas, tajam, dan penuh genggaman harga diri antar negara. Pembedahan terakhir sekaligus meluruskan rumor liar yang sempat membakar media sosial. Sempat beredar isu panas bahwa Federasi Internasional Motor dan Race Direction sedang melakukan investigasi besar-besaran terhadap manuver Adrian Fernandez dan Jesus Rios yang menjepit Veda di tikungan Asen. Mari kita luruskan faktanya secara jantan di sini. Tidak ada investigasi apapun dari FIM. Kabar itu murni rumor dan hoax media sosial yang mencari clickbait murah. Kejadian di lintasan Asen, di mana Veda diapit di tengah oleh Fernandez dan Rios, memang menghasilkan kontak fisik yang sangat ketat. Namun, ketiga pembalap tersebut murni sedang mempertahankan racing line mereka dalam batas wajar balapan profesional. Hebatnya, Veda membuktikan dirinya adalah pembalap yang berjiwa besar dan gentleman. Tanpa mencari alasan atau menyalahkan pembalap lain, Veda langsung memberikan klarifikasi jujur pasca balapan. Veda mengakui bahwa kecelakaan itu murni karena kesalahannya sendiri.
Setelah posisinya melorot akibat duel sengit, Veda mencoba memacu motornya melampaui batas untuk mengejar rombongan depan. Di momen krusial itulah, ban belakang motor Hondanya kehilangan traksi, mengalami slide hebat, dan melemparkannya ke udara dalam insiden high side. Veda bahkan dengan rendah hati meminta maaf kepada tim dan seluruh fans Indonesia. Ini adalah sikap seorang calon juara dunia. Kesimpulannya, kegagalan di Asen bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari sirkuit itulah Veda Ega Pratama memetik pelajaran berharga yang sangat mahal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kecepatan murni sudah dia miliki, kecerdasan taktis sudah dia buktikan, dan sekarang kematangan emosionalnya telah terbentuk. Sirkuit Sachsenring Jerman sudah menanti di depan mata. Dengan sokongan moral penuh dari legenda Dani Pedrosa, dukungan finansial tak terbatas dari sponsor lokal Jerman Liqui-Moly, dan motivasi tinggi untuk membungkam dominasi rivalnya Hakim Danish, Veda Ega Pratama siap kembali mengaspal dengan status yang jauh lebih mengerikan. Bersiaplah melihat bendera merah putih kembali berkibar tinggi di podium Eropa. Veda Ega Pratama bukan sekedar pembalap, dia adalah masa depan MotoGP. Jangan sampai kelewatan aksi brutal berikutnya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Que después de la caída de Indonesia todo está perfecto, pero el famoso tornillo que estaba roto. Datang sebagai underdog yang harus merangkak dari babak Q1 yang menyiksa, Veda secara fantastis merangsak naik ke barisan depan. Bahkan dengan kecepatan brutalnya, ia sempat memimpin jalannya balapan dan memaksa lautan motor Eropa bertekuk lutut di belakangnya. Namun atmosfer kejam kelas dunia langsung memukul balik. Petaka hebat di lap ke-7 seketika mengubah momentum emas itu menjadi bencana emosional yang menyakitkan. Wah. Apa yang sebenarnya terjadi di tikungan keempat hingga membuat sang predator sirkuit ini meratapi kesalahan fatalnya? Dan sekencang apa pujian radikal dari legenda hidup MotoGP Marc Marquez yang menyebut kecerdasan Veda jauh di atas rata-rata pembalap Eropa hingga menyarankan sang rider untuk segera hengkang dari timnya saat ini? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Eropa gemetar. Aksi brutal Veda Ega di Asen bikin Marquez bongkar borok Honda. Kecerdasannya di luar nalar. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Bukan sekadar tampil, bukan sekadar meramaikan. Pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta ini datang dengan satu misi, mengobrak-abrik dominasi pembalap-pembalap Eropa yang angkuh. Mengawali akhir pekan dengan penuh drama dari babat kualifikasi pertama atau Q1 yang sangat menyiksa, Veda secara ajaib merangsek naik, merebut posisi start ke-7 di baris ketiga. Sebuah sinyal bahaya yang sayangnya diremehkan oleh para rivalnya. Ini bukan sekadar balapan biasa. Ini adalah pembuktian bahwa talenta emas Indonesia memiliki kecepatan brutal yang bisa menghancurkan mental juara siapapun. Bersiaplah, karena apa yang terjadi di lintasan Asen kemarin adalah bukti nyata bahwa Veda Ega Pratama adalah ancaman paling mengerikan di grid Moto3 musim 2026. Bendera start berkibar, 16 putaran neraka di Asen dimulai. Awalnya, jalannya balapan sempat tidak berpihak pada Veda.
Memulai start dengan kurang sempurna, posisi Veda sempat melorot ke urutan ke-9. Para rival mengira Veda sudah habis. Mereka mengira pembalap Honda tim Asia ini akan tenggelam dalam tekanan. Tapi mereka salah besar. Memasuki lap kedua, petaka terjadi di depan mata. Alvaro Carpe dan Adrian Cruces terlibat insiden hebat yang memicu kekacauan. Disinilah kecerdasan tingkat tinggi Veda Ega Pratama bekerja. Menggunakan insting tajam seorang predator lintasan, Veda langsung memanfaatkan celah sempit di tengah kekacauan tersebut. Sekali sentak, posisinya langsung terkerek naik. Lap ketiga, keajaiban dimulai. Dengan gaya balap yang sangat agresif namun tetap terukur, Veda melakukan serangan membabi buta. Dua pembalap top, David Almanza dan Maximo Quiles, langsung berada dalam jangkauan radar serangnya. Veda secara fantastis menembus posisi 3 besar. Lap kelima, puncak histeria. Ini dia momen yang membuat komentator Eropa berteriak histeris. Melalui manuver yang sangat berani, super nekat, dan tanpa ampun di tikungan, Veda Ega Pratama mengambil alih posisi terdepan. Ya, Anda tidak salah dengar. Bendera merah putih secara virtual memimpin jalannya balapan Moto3 DBN 2026. Veda memaksa motor Honda NSF 250 RW miliknya melesat melampaui batas kecepatan maksimal, meninggalkan para pembalap Eropa di belakangnya. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Namun, atmosfer kelas Moto3 memang sangat kejam. Persaingan yang begitu rapat membuat manajemen ban dan momentum menjadi taruhan nyawa. Memasuki lap ke-7, petaka itu datang. Veda mulai kehilangan momentum akibat duel sengit yang menguras cengkraman ban. Posisinya melorot ke urutan ke-10. Tekanan luar biasa membuat situasi kian sulit. Tepat di tikungan keempat, bencana itu benar-benar terjadi. Ban belakang Honda NSF 250 RW kehilangan traksi secara mendadak saat Veda mencoba melakukan recovery dengan kecepatan brutal. Motornya mengalami high side hebat. Veda terlempar. Meski sempat bangkit dan kembali ke lintasan dengan mental bajanya, kerusakan pada motor memaksa pembalap bernomor 9 itu untuk mengambil keputusan paling pahit. Retired alias gagal finish. Kekecewaan mendalam Veda Ega Pratama. Hari ini balapan menjadi bencana karena saya tidak bisa finish, jadi saya sangat kecewa. Setelah akhir pekan yang sangat baik dan dengan perasaan yang sangat bagus, sulit menerima hasil ini. Tapi saya juga mengambil sisi positif, karena perasaan dengan motor sangat bagus. Saya bisa bertarung dengan para pemimpin balapan, bertarung untuk posisi depan, dan menunjukkan potensi saya. Mungkin saya perlu sedikit lebih cerdas selama balapan dan mengelola beberapa situasi dengan lebih baik. Kecelakaan itu pun kesalahan saya. Jadi saya akan mengambil pelajaran dari hari ini. Saya tahu kami punya kecepatan dan kepercayaan diri. Para rival di depan boleh saja bernafas lega di Essen, tapi ingat, ini adalah peringatan keras. Maximo Quiles dari Aspar Team dan David Almanza dari Intech GP sekarang tahu betul siapa Veda Ega Pratama. Veda bukanlah penonton di kelas ini, melainkan sesosok monster yang siap merebut podium mereka kapan saja. Jangan lupakan juga rivalitas membara sesama rookie Asia Tenggara. Hakim Danish, rider asal Malaysia dari tim MT Helmets MSI, memang berhasil finish di posisi ke-7 setelah diuntungkan oleh penalti berlapis-lapis yang menimpa Joel Kelso, Rico Salmela, dan Adrian Fernandez. Hasil itu membuat poin Danish kini menyamai Veda dengan 82 poin di klasemen umum, duduk di peringkat ke-6 berkat keunggulan jumlah podium termasuk kemenangan di GP Ceko. Namun, semua pengamat tahu, secara pure pace atau kecepatan murni di Essen, Veda jauh lebih mengerikan dan mengancam. Jika bukan karena kecelakaan, posisi Danish pasti sudah dilibas habis oleh Veda. Persaingan gelar Rookie of the Year 2026 kini resmi menjadi perang open tura yang sangat panas. Kegagalan Veda di Assen nyatanya justru memancing decak kagum dari sang legenda hidup MotoGP, Marc Marquez.
Sang juara dunia itu tidak segan-segan melontarkan pujian setinggi langit untuk kecerdasan brutal pembalap muda Indonesia ini. Pernyataan bombastis Marc Marquez. Meskipun semua hasil di Belanda kemarin kurang maksimal, saya melihat potensi Veda sebagai pembalap ini lebih cerdas dari yang lain. Memang Honda di sini sangat jauh di bawah KTM maupun Aspar CFM Moto. Akan tetapi yang saya sukai adalah Veda membawa Honda tim Asia ini dengan sangat ganas dan bisa bersaing di dalam lingkaran pembalap-pembalap di atasnya itu. Apalagi kemarin di Belanda sempat memimpin balapan sebelum crash terjadi. Nah, saran saya untuk Honda tim Asia, lebih baik tingkatkan lagi performa motornya dan buat setelan yang pas seperti waktu di Ceko kemarin yang memakai ban Honda tebal SC2. Saya yakin dengan kualitas Veda sebagai pembalap yang mampu bersaing di Moto3, tidak menutup kemungkinan dia bisa masuk ke 5 besar dunia kelas Moto3 dan menjadi Rookie of the Year musim ini. Bahkan, para pengamat senior MotoGP secara radikal menyatakan, jika Honda tim Asia tidak bisa memanjakan dan memfasilitasi kecepatan brutal Veda dengan motor yang kompetitif, Veda harus segera angkat kaki dan pindah ke tim raksasa seperti KTM atau Aspar Team yang sudah jaminan mutlak untuk selalu meraih podium. Fokus penuh ke Sachsenring, Jerman. Veda tidak akan lama meratap. Evaluasi total telah dilakukan bersama Honda tim Asia. Paket motor Honda NSF 250 RW terbukti sudah kompetitif dan memiliki feeling yang sangat luar biasa. Target berikutnya sudah dikunci, sirkuit Sachsenring Jerman pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026. Karakter sirkuit Jerman yang sangat teknis akan menjadi panggung pembalasan dendam yang sempurna. Dengan modal kecepatan brutal, mental yang sudah ditempa, dan kecerdasan yang diakui dunia, Veda Ega Pratama siap mengamuk, meminimalisir kesalahan, menghancurkan dominasi lawan, dan merebut kembali tahta Rookie of the Year musim ini. Tunggu tanggal mainnya, karena rider berbahaya dari Indonesia ini akan datang jauh lebih kuat dan jauh lebih lapar di Sachsenring. Sachsenring sudah di depan mata dan genderang perang kembali ditabuh. Kegagalan di Assen bukanlah akhir, melainkan awal dari amukan yang jauh lebih mengerikan dari seorang Veda Ega Pratama. Pembalap-pembalap Eropa dan rival terdekatnya sekarang tidak bisa tidur nyenyak karena mereka tahu sang predator dari Indonesia telah mempelajari kesalahan mereka. Apakah Veda akan berhasil mengacak-acak Sachsenring dan membungkam total mulut besar para rivalnya nanti di Jerman? Dan mampukah Honda tim Asia memberikan motor dengan setelan paling ganas demi memuluskan jalan Veda merebut tahta Rookie of the Year musim ini? Kita saksikan bersama-sama pembuktian sejarah ini. Jangan sampai ketinggalan sedetik pun dari aksi gila Veda Ega Pratama. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan berikan like terbesar kalian sebagai bentuk dukungan nyata buat aset emas bangsa Indonesia ini. Tulis juga prediksi kalian di kolom komentar. Posisi berapa yang akan dilibas Veda di Sachsenring nanti? Terima kasih sudah menonton. Tetap kawal merah putih di grid dunia. Sampai jumpa di pembahasan balapan seru berikutnya. Keep pushing, stay dangerous, and ciao! Hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need.